agar kebenaran di tanah Bali itu bisa diperjuangkan dan bisa didapatkan. Ternyata itu bisa didapatkan, asalkan benar-benar di jalan kebenaran dan di atas anugerah Tuhan. Eksekusi di Ungasan yang tanggal 23 Februari hari ini itu ditunda atau dibatalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 23 Februari. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Salam Kesatria Keris Bali. Sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, Ide Betara Betari, semua jagat, semua bumi yang ada di Nusantara dan tanah Bali. Ketika kemarin mendapatkan berita eksekusi di Ungasan yang tanggal 23 Februari hari ini itu ditunda atau dibatalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 23 Februari. Tentunya saya merasa ini semua berkat skala demi skala yang kita lakukan dan keluarga pemilik tanah juga lakukan, di mana perjalanan skala demi skala yang luar biasa, persembahan dan doa seluruh nyama dan orang-orang yang membela kebenaran. Di sini saya rasa karena ada karma dan ada proses alam semesta, ada kebenaran yang dilihat. Semoga ide betara-betari yang ada di tanah Bali, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, pada Tuhannya, pada Dewanya, memberikan anugerah buat Bapak Ketua Pengadilan yang sudah memberikan toleransi dengan hatinya, penundaan eksekusi atau membatalkan eksekusi tanggal 23. Bapak Kapolda, Wakapolda, Bapak Kapolresta yang sudah melihat situasi ini dengan hati nurani dan melihat betul-betul terjadinya kerumunan ini yang akan menimbulkan kerumunan banyak, sehingga penyebaran dari virus itu tidak akan menyebar dan tidak akan terjadi. Proses skala demi skala ini juga yang membuat ini bisa, mungkin ada ketukan hati dari Tuhan, ketukan hati dari para betara-betara, ketukan hati dari para leluhurnya untuk mengetuk hati para pejabat pemimpin yang telah dengan besar hati menyatakan ini ditunda untuk eksekusi tanggal 23 Februari 2022 atau dibatalkan. Tentunya bukan masalah kalah dan menang. Tidak ada di sini yang menang dan tidak ada yang kalah. Semua karena ada koordinasi, ada pertemuan yang harus didengarkan. Kenapa ini harus ditunda? Nah, itu perjuangan itu murni karena memang ada alam semesta yang berproses. Di sini saya juga salut, angkat topi kepada para pejuang yang ikut, sudah para tokoh yang ikut sudah berjuang. Ada Pak Kadek Mariate atau Pak Kadek Garda yang selalu bersuara untuk memperjuangkan nyama Hindu Bali dari mafia-mafia tanah. Ada Haji Ngurah Harta dengan Sandi Murtinya yang menyatakan sudah siap untuk turun berjuang. Ada Ketua Pekat dan Pekat, organisasi Pekatnya yang sudah menyatakan diri ikut berjuang yang nakodai Haji Tato. Dan ada beberapa ormas aliansi yang sudah menyatakan akan ikut turun pada acara eksekusi tanggal 23. Begitupun ada para pemangku-pemangku yang sudah WA yang dari Ungasan menyatakan siap juga ikut hadir untuk memperjuangkan. Dan para awak media yang terus memberitakan kebenaran, mencarikan solusi yang terbaik agar kebenaran di tanah Bali itu bisa diperjuangkan dan bisa didapatkan. Ternyata itu bisa didapatkan, asalkan benar-benar di jalan kebenaran dan
di atas anugerah Tuhan. Pastinya ada kebenaran yang dilihat oleh Tuhan sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan suatu mediasi kembali. Harapan saya kepada pemenang lelang, Bapak pemenang lelang, semoga juga menggunakan hati nuraninya untuk memberikan, kalau memang itu prosesnya Bapak ketahui tidak benar, dan memang kalau memang Bapak ketahui ini memang ada yang salah, pakailah hati nurani. Jika Bapak memakai hati nurani untuk seperti janji membagi, saya yakin rezeki Bapak akan berlipat-lipat, akan diberikan oleh Tuhan. Dalam hal ini saya murni hanya ingin memperjuangkan hak dari Nyamu Bali. Tanahnya yang begitu luas hilang begitu saja tanpa harus mereka bisa berbuat apa. Tetapi untungnya ada tuntunan alam semesta, ada tangan-tangan Tuhan yang ikut bersuara, sehingga bisa terjadi akan mediasi kembali. Tentunya ini tidak semua sama, dan saya juga tidak meminta sama. Ketika ada yang salah, ketika ada yang memang sudah putusan benar dia bersalah, harus dieksekusi, harus dilakukan itu, dan tidak boleh dihalangi. Karena pengadilan menjalankan perintah negara untuk melakukan eksekusi. Tapi ketika ada kebenaran seperti kasus ini, memang ada case tertentu yang dilihat, bukan mengecualikan, karena ada case tertentu, ada hati nurani. Disinilah hati nurani itu berbicara, disinilah kekuatan doa. Buat saudaraku yang ada di luar sana, ketika Anda menghadapi masalah-masalah hukum, ketika Anda yakin Anda benar, ketika Anda meyakini Anda adalah dizolimi oleh ketidakadilan, pesan saya yang sudah berproses hukum, carilah Tuhan. Lakukanlah doa yang lebih dibandingkan yang biasa orang lakukan atau yang biasa kita lakukan. Contoh, ketika kita berdoa sehari hanya sekali, lakukanlah sehari itu 3 kali atau lebih berulang kali. Karena dari Tuhan akan memutuskan kemana dan siapa yang akan diutus oleh Tuhan untuk membantu menyelesaikan masalah yang kita punya. Itulah pengalaman yang saya dapatkan dan saya bisa bagikan. Dan hari ini saya juga melihat bukti ketika saya selalu menggunakan nama Tuhan dalam setiap perjuangan. Karena memang saya memanggil Tuhan untuk hadir menjadi keadilan dan memberikan keadilan. Orang awam mungkin banyak yang tidak senang. Banyak, ada saya dapat protes. Jangan juru Tuhan tidak fokus media. Bagi saya, di situ saya menghadirkan Tuhan. Di situ ada kebenaran yang saya sampaikan. Kenapa saya berani menyampaikan? Jangan sampai ketika ada musibah, masalah, terjadi bencana, tsunami, coba lihat orang pasti manggil, ya Tuhan semua baru ingat Tuhan. Coba kalau ketika kita senang, adakah ikat sama Tuhan? Adakah memanggil nama Tuhan ketika kita bersenang-senang? Jangan sampai Tuhan murka ketika kita tidak ingat sama Dia. Dan jangan juga pernah kita melupakan doa, karena dari doa itulah yang akan mengantarkan segala masalah bisa terselesaikan dengan mudah, karena ada tangan Tuhan yang akan bekerja. Sekali lagi, eksekusi ditunda bukan siapa menang dan siapa kalah, tapi ini karena proses alam semesta yang saya lihat. Ada kebijakan-kebijakan yang dilihat, ada situasi kondisi negara juga melihat. Negara juga tidak boleh memaksakan situasi ketika melihat kondisi dan situasinya tidak mungkin untuk dipaksakan, karena itu akan berdampak secara besar dan secara luas. Saya sangat kagum dan salut atas kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Polresta untuk tidak berani turun dan tidak ikut membackup kasus eksekusi. Terima kasih Bapak Kapolresta, terima kasih Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda yang sudah saya sebutkan sebagai tokoh hidup Bali yang saya banggakan. Ada kebenaran yang di sini masih diperjuangkan. Terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Negeri dan Jurusita yang sudah bermurah hati juga untuk tidak memaksakan dan memberikan toleransi sehingga terjadi mediasi. Semoga kebenaran ini ada jalan mediasi. Semoga advokat hukum segera mencari solusi terbaik dan proses hukum yang sudah dilakukan
segera berjalan dengan baik sehingga akan menemukan keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya di tanah Bali. Doa dari kami, dari saya, Yayasan Satya Kris Bali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada hidratu saya, semeton saya, nyama saya di Yayasan Satya Kris Bali yang begitu semangatnya ingin turun. Padahal saya tidak memaksakan dan tidak meminta mereka untuk turun. Mereka siap korbankan waktunya, korbankan segalanya untuk mereka bisa ikut ngayah. Luar biasa, salam hormat saya kepada nyama-nyama saya di Yayasan Satya Kris Bali yang selalu kompak untuk ngayah dan ngayah. Semoga kesuksesan yang kita harapkan juga akan hadir, entah dari mana datangnya, entah siapa yang akan memberikan, tapi yakinlah ketika kebenaran kita lakukan, ketika perbuatan tulus kita lakukan, Tuhan tidak akan diam dan Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan dan kesusahan. Karena pastinya ada tangan Tuhan yang akan memperjuangkan orang-orang yang tulus berjuang atas nama kebenaran. Tetaplah semangat, tetaplah berjuang di jalan kebenaran, karena ada tangan Tuhan yang akan melindungi kita untuk selalu berjuang. Itu aja yang saya ingin sampaikan, bahwa eksekusi dibatalkan untuk dilaksanakan tanggal 23 Februari 2022 karena situasi pandemi COVID dan situasi Omikron yang masih, sehingga ini yang menjadi pertimbangan yang luar biasa untuk di-hold dulu, dipending dulu. Ada kesempatan mereka pemilik tanah dan pemenang lelang untuk bermediasi. Salam dari saya, salam Satya Kris Bali, salam 3M, menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas adalah slogan dari kami Yayasan Satya Kris Bali. Artinya kami ingin menyama dengan siapa saja, ingin berbuat dengan siapa-siapa dengan semangat yel-yel adalah ngayah dan sukses. Kesuksesan yang kami harapkan, pengayaan yang tulus yang akan kami berikan. Semoga para dukungan, para tokoh-tokoh yang sudah memberikan semangat juga saya di WhatsApp, di FB, dimanapun, saya aturkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas, dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan anugerah terbaik buat semua umat manusia dan semua pejabat yang sudah berbuat yang terbaik untuk tanah Bali, untuk yang menghidup Bali, untuk kita masyarakat yang merasa tertindas dan terzolim. Salam Rahayu, salam NKRI, salam Merdeka untuk Indonesia tetap bersatu sebagai anak bangsa. Rahayu, Rahayu.